Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan melanjutkan materi ketahanan pangan industri energi baru terbarukan part kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar anak-anak hebat? Kembali lagi di pembelajaran geografi. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu materi ketahanan pangan bagian kedua oleh saya sendiri, Mr. Rian Frianda. Materi ini disampaikan untuk siswa kelas 11 semester 1. Oke, kita lanjutkan ya. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan. Untuk IPK-nya masih tentang menjelaskan pengertian ketahanan pangan, menganalisis potensi persebaran sumber daya pertanian, menganalisis potensi dan persebaran sumber daya penyediaan energi baru terbarukan, serta menganalisis pengolahan sumber daya penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru terbarukan di Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri melalui model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik peserta didik, di mana kalian diharapkan mampu menganalisis, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan terkait dengan materi ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru terbarukan di Indonesia secara jujur, tanggung jawab, percaya diri, pantang menyerah, responsif, proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Oke, kita lanjut ya. Untuk pertemuan pekan ini, kita akan bahas dimulai dari potensi persebaran sumber daya untuk bahan industri. Nah, selain untuk ketahanan pangan, sumber daya alam juga dapat digunakan untuk penyediaan bahan industri. Ya, penyediaan bahan sumber daya alam ini di Indonesia sangatlah kaya. Kita adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, dan itu pun tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ya, seperti itu. Kita kaya akan hutan, kita akan kaya dengan sumber daya mineral, kita akan kaya akan sumber daya air, ya, laut dan sebagainya. Oke, kita lihat. Next. Nah, menurut WPPI, apa itu WPPI? WPPI adalah sebuah wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah melalui penguatan infrastruktur industri di mana konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan wilayah yang ada di sekitarnya, ya, atau yang dikenal juga dengan wilayah pembangunan atau juga dengan wilayah pendayagunaan yang mana mereka semua memiliki konektivitas. Nah, kita lihat ini ada yang dikenal dengan wilayah pembangunan utama dan ini adalah jalur wilayah pembangunannya. Ya, ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, kemudian wilayah 4, ya, wilayah 5, wilayah 6, 7, ya, 8, terus kemudian 9 dan 10. Nah, terus kemudian ada juga wilayahnya, ya, dibagi menjadi wilayah A, ya, ini wilayah Aceh, ya, Medan, ya, terus kemudian wilayah B, ya, dari mulai Pekanbaru, terus kemudian Palembang, Bengkulu, ya, Sumatera Selatan, tadi Palembang, kemudian Lampung, ya. Nah, lalu kemudian ada wilayah C, ya, dari mulai Jawa Timur, ya, kemudian Kalimantan Selatan, terus kemudian Bali, dan wilayah D. Nah, ini ada yang dikenal dengan wilayah pembangunan utama dan juga ada yang dikenal dengan wilayah pembangunan itu sendiri. Next. Nah, WPI disusun atas dasar kriteria berikut. Ya, pertama adalah potensi sumber daya alam atau agro mineral yang sifatnya migas. Ya, itu potensi pertama, potensi sumber daya alam. Lalu kemudian ketersediaan infrastruktur transportasinya, ya, bagaimana akses menuju wilayah tersebut sehingga, ya, sumber daya alam di wilayah tersebut mampu dimanfaatkan secara optimal dan maksimal. Kemudian kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa, kemudian penguatan dan pendalaman rantai nilai, ya, hingga semua wilayah itu bisa terhubung, ya, memiliki akses yang sama, ya.
Lalu kemudian kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, tidak hanya secara kualitasnya harus kemudian di-upgrade, tapi juga bagaimana secara jumlahnya mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam hal pengelolaan wilayah tersebut agar wilayah tersebut bisa berkembang secara maksimal menjadi wilayah pembangunan. Lalu kemudian memiliki potensi energi berbasis daya alam, baik itu batu bara, kemudian panas bumi, dan juga air. Memiliki potensi sumber daya air industri, ya, memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau, ya, dan juga kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi. Ini kita lihat ini adalah beberapa wilayah ya, wilayah yang mampu berkembang dengan sangat baik, khususnya di wilayah Jabodetabek ya. Tidak hanya kemudian kita melihat potensi sumber daya alam, tapi kemudian bagaimana infrastrukturnya. Ya. Lalu kemudian kita lihat lagi energinya bisa dimanfaatkan dengan baik atau tidak, sampai dengan kemudian secara teknologi, secara informasi itu mampu berkembang. Lalu kemudian bagaimana potensi persebaran ya sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Kita tahu Indonesia adalah negara yang kaya sekali akan potensi energi baru dan terbarukan. Ya. Ada banyak cukup energi terbarukan di Indonesia. Energi terbarukan itu seperti halnya tenaga panas bumi, kemudian energi air, bioenergi, energi surya, energi angin hybrid, dan juga energi laut. Kita tahu panas bumi, ya. Indonesia adalah negara dengan banyak sekali gunung api aktif, ya, di mana beberapa titik wilayah Indonesia mampu menghasilkan panas bumi yang merupakan salah satu energi baru dan terbarukan. Belum lagi energi air. Indonesia banyak akan sungai, air terjun, ya, kemudian bendungan-bendungan yang bisa dimanfaatkan untuk penghasil energi baru. Lalu kemudian bioenergi, energi surya. Nah, bagaimana dengan energi surya? Indonesia adalah negara ekuator, negara tropis, di mana hampir keseluruhan wilayahnya masih berada dekat dengan wilayah ekuator. Ya, sehingga wilayah tropis, ekuator, itu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Maka sumber tenaga matahari, di mana energi surya ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Belum lagi energi angin hybrid dan juga energi laut. Jelas Indonesia adalah negara maritim, negara dengan laut yang begitu luas, ya, ombak yang cukup kencang, ya, di mana itu mampu menghasilkan energi baru. Oke, lanjut panas bumi. Nah, energi panas bumi merupakan energi panas yang berasal dari magma yang tadi saya katakan, yang bisa katakan bahwa Indonesia itu banyak sekali gunung api aktif. Sehingga magma yang berada di bawah permukaan bumi dan umumnya berasosiasi dengan gunung berapi, energi panas bumi telah dimanfaatkan untuk membangkit listrik sebanyak 40% dari potensi panas bumi di dunia itu ada di Indonesia. Bayangkan 40% potensi panas bumi di dunia itu ada di Indonesia. Kenapa? Lagi dan lagi ya. Di balik kemudian kalau kita kekhawatiran, ketakutan kita, kecemasan kita ketika terjadinya gunung berapi, tapi juga ada yang namanya potensi panas bumi. Ya. Pembangkit listrik tenaga panas bumi yang sudah berproduksi terletak di daerah Jawa Barat dengan produksi sebesar 1057 megawatt. Jawa Tengah 60 megawatt dan Sumatera Utara 12 megawatt. Dan ini kalau terus dikelola, terus dimanfaatkan, maka ini bisa menjadi negara, bisa menjadi energi alternatif, ya, energi baru dan terbarukan yang sangat-sangat mungkin, ya, untuk kemudian menghemat ataupun kemudian mengurangi alternatif kita dari energi batu bara dan minyak. Next, lalu kemudian air, ya. Ini kita lihat salah satunya adalah bendungan air, ya. Indonesia banyakkan sungai sehingga ketika dijadikan bendungan itu bisa menjadikan sumber energi yang baru. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi serta topografi atau bentang alam yang beragam akibat aktivitas tektonik yang ada. Hal tersebut menyebabkan banyaknya aliran sungai di Indonesia. Gerak aliran air tersebut mengandung energi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga air atau dikenal juga dengan PLTA. Pemerintah menggalakkan pembangunan waduk serta PLTA di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2015 sampai dengan 2019 akan dibangun 49 waduk serta 33 PLTA, pembangkit listrik tenaga air.
Ya, dan ini salah satu gambar bendungan yang mampu menghasilkan energi listrik dari tekanan dan juga bendungan yang ada. Lalu kemudian kita lihat bagaimana bioenergi. Ya, energi yang dihasilkan dari produk makhluk hidup disebut dengan bioenergi. Produk makhluk hidup tersebut dinamakan biomasa. Produk biomasa dikembangkan sebagai sumber energi secara luas antara lain biodiesel, bioetanol, dan serta biogas. Persebaran persediaan biomasa di Indonesia berada di berbagai titik di wilayah Indonesia. Ya. Lalu kemudian matahari, ya di Indonesia, ya di mana wilayah Indonesia terletak di sekitar Katulistiwa tadi sudah kita katakan ya, sehingga intensitas cahaya matahari berlangsung sepanjang tahun. Ya, wilayah tropis, wilayah Katulistiwa, wilayah ekuator mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Pemanfaatan potensi matahari sebagai sumber energi dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan teknologi terapannya, yaitu sebagai energi surya termal serta energi surya fotovoltaik. Nah, pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia pertama kali dikembangkan di mana? Di wilayah Bali. Ada 4 PLTS ya atau pembangkit listrik tenaga surya yang sudah diresmikan dan beroperasi di Karangasem, Bali. Lalu kemudian bagaimana angin? Ya. Nah, Indonesia sendiri ya tadi sudah dikatakan Indonesia sendiri angin dan hybrid ini di mana Indonesia dengan adanya iklim monsun ya di mana kita dipengaruhi oleh gerak angin muson barat, angin muson timur. Indonesia memiliki angin yang bertiup sepanjang tahun. Ya, angin dengan kecepatan tersebut berpotensi untuk digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, ya, atau dikenal juga dengan PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu atau ya potensi pembangkit listrik tenaga bayu atau angin yang telah teridentifikasi terdapat di beberapa lokasi, terutama di wilayah Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, dan juga Maluku. Ini adalah wilayah yang dilalui oleh ya angin muson, di mana dia mendapatkan pergerakan angin yang cukup kuat. Lalu kemudian energi laut. Nah, Indonesia tadi dikatakan adalah negara maritim. Luas lautnya jangan ditanya ya, kita punya laut yang langsung berhadapan dengan samudra Hindia, samudra Pasifik. Kita juga memiliki laut-laut yang berada di pertengahan antara pulau, di mana ombaknya, arusnya itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Durasi pergerakan arus pasang surut di Indonesia dapat mencapai 10 sampai dengan 18 jam per harinya, sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga arus laut atau PLTAL. Ya, energi dihasilkan dari pergerakan arus yang kemudian menggerakkan turbin. Ya, dia menggerakkan turbin. Nah, ini ya, gerakan arus laut dan kemudian dia menghasilkan yang namanya menggerakkan turbin lalu menghasilkan energi. Persebaran potensi energi laut menurut Asosiasi Energi Laut Indonesia terdapat di berbagai titik di seluruh wilayah Indonesia. Next, ada batu bara tercairkan dan ada batu bara tergaskan. Likuifaksi batu bara adalah suatu teknologi proses yang mengubah batu bara padat menjadi bahan bakar cair sintesis. Indonesia mulai mengembangkan batu bara cair sejak pemerintah mengeluarkan instruksi presiden tentang batu bara dicairkan pada tahun 2000. Dan ini salah satu gambarannya, batu bara yang kemudian dicairkan. Lalu bagaimana dengan batu bara tergaskan, yaitu merupakan produk sampingan dari proses likuifaksi batu bara. Proses gasifikasi batu bara, udara dan menguap ditambahkan batu bara mentah kemudian dipanaskan hingga melalui suhu yang tinggi. Ya. Ini adalah batu bara yang tidak cair dan ini batu bara dicairkan. Oke, kemudian gas metana batu bara dan juga nuklir. Gas metana batu bara atau GMB adalah gas alam dengan dominan gas metana disertai sedikit kandungan hidrokarbon dan gas non-hidrokarbon lainnya di dalam batu bara. Potensi gas metana batu bara paling banyak berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lalu kemudian energi nuklir. Bagaimana perkembangan energi nuklir? Energi nuklir merupakan energi yang dihasilkan dengan cara mengendalikan reaksi nuklir yang kemudian diubah menjadi energi panas lalu listrik. Energi nuklir dihasilkan dari reaksi fisik serta inti atom yang membelah. Oke, lalu kemudian hidrogen. Hidrogen adalah gas yang sangat mudah terbakar, merupakan unsur kimia yang paling ringan. Ya, di mana hidrogen ini sendiri keberadaannya di alam cukup banyak. Hidrogen dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik dengan bantuan perangkat elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik.
Masih diperlukan studi lebih lanjut untuk menghasilkan sel hidrogen dengan harga yang cukup ekonomis, sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal. Lalu bagaimana pengelolaan sumber daya alam? Ya, penyebaran yang mana bahan industri, ya, lalu kemudian sektor energi baru dan terbarukan di Indonesia. Nah, pengelolaan sumber daya alam penyediaan bahan pangan, pelestarian sumber daya lahan pertanian adalah seluruh tindakan pengelolaan penggunaan sumber daya lahan pertanian itu sendiri. Untuk apa? Untuk usaha pertanian yang produktif, jelas, yang menguntungkan, jelas, bersamaan dengan upaya pelestarian, bagaimana pemeliharaan, perbaikannya, serta peningkatan mutunya. Dan tak lupa pemeliharaan keseimbangan ekologis agar alam tetap seimbang untuk memperoleh sistem produksi berkelanjutan. Karena sejatinya pangan itu adalah satu hal yang dibutuhkan secara kontinu, secara berkelanjutan ya, oleh manusia. Baik itu kemudian pangan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga sumber energi baru dan terbarukan itu sendiri. Lalu kemudian pengelolaan sumber daya alam, ya, pengelolaan sumber daya alam, di mana penyediaan bahan industri. Perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan berkelanjutan dilakukan melalui beberapa tahap. Ya, dimulai dari bagaimana prinsip pengurangan limbah, penggunaan kembali, ya, pengolahan kembali, pemulihan, use, recycle, reuse. Ya, hal itu harus diperhatikan. Lalu kemudian pengelolaan energi baru terbarukan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, di mana pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan pengusahaan, memanfaatkan energi, serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi. Oke, untuk pembelajaran hari ini penjelasannya sudah cukup. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan evaluasi pembelajaran kedua, di mana kalian bisa melakukan scan barcode pada materi yang sudah Mister Yong jelaskan. Silakan dilakukan scan barcode untuk pengerjaan soal pilihan ganda. Scan me di sini sudah ada barcode-nya. Ya, silakan dilakukan proses scan di mana kita pengerjaan quiz time untuk pengerjaan. Dahulu sudah semuanya melakukan scan barcode. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah melakukan pengerjaan soal pilihan ganda, kalian dilanjutkan dengan evaluasi pembelajaran dengan menjawab soal esai. Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di video channel ini. Jelaskan pendapatmu, sudahkah pemerintah memaksimalkan potensi energi baru terbarukan yang dimiliki di Indonesia? Pendapatmu ya, boleh kalian lengkapi dengan informasi-informasi dari berita ataupun artikel terpercaya. Jangan lupa tuliskan asal sekolah, nama lengkap dan kelas. Pastikan kalian mengerjakan 2 tugas tadi, ya, yaitu mengerjakan soal pilihan ganda dengan men-scan barcode, lalu kemudian menjawab pertanyaan esai di kolom komentar yang ada pada video YouTube ini. Sekali lagi pertanyaannya, jelaskan pendapatmu. Sudahkah pemerintah memaksimalkan potensi energi baru dan terbarukan yang dimiliki Indonesia? Okay, I think that's all from me. See you next time. Keep healthy and happy guys. Thank you so much for everyone. Bisa akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih anak-anak kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.